Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Issei Nugroho, Ibad Crack, Neko Nima, Shiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya adalah Relay Flyer. Video ini merupakan part ke-34 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, jadi sekarang Yunha pun kembali cerita nih teman-teman. 2 tahun lalu, selama masa akhir tahun pertama dari Yunha. Di sini kita dapatkan sebuah hotel Sabyok cabang Myeongdong. Setiap tahun grup serius mengadakan pesta akhir tahun bersama afiliasinya, sebagai bentuk pengakuan akan kerja keras mereka sepanjang tahun ini. Di sana nampak banyak bangsawan yang sedang menghadiri sebuah acara. Siapa sangka dia mudah berbaur bahkan pada pesta yang pertama kali dia hadiri. Sesuai dugaan, kakakku memang hebat. Di sini Yunha nampak bangga setelah melihat Yunha bisa bersosialisasi dengan mudah dengan orang lain. Lebih bagus kalau ibumu dan Yunha juga datang ke pesta ini. Nikmatilah, aku juga mau ikut. Yunha merespon, ibu tidak bisa ikut karena saya harus menjaga Yunha. Tetap saja sayang sekali, kata sang ayah. Sedang bertemu dengan Anda, kepala departemen Noh. Saya belum menjadi kepala departemen, tapi terima kasih sudah berkata seperti itu. Beberapa hari lagi sudah tahun baru, jadi sekalian saja memanggil Anda kepala departemen kan? Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyanjung Anda. Sepertinya ayah telah dipromosikan dari kepala seksi menjadi kepala departemen. Apalagi di departemen perangkat, salah satu afiliasi inti grup serius. Di sini Yunha sedang membayangkan ayahnya yang sedang mencium satu keluarganya. Ayah penyayang sepertinya menjadi kepala departemen. Akankah perusahaannya baik-baik saja? Ya, di masa depan nanti perangkat serius akan terkenal. Jadi seharusnya tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Dan ngomong-ngomong, apakah ada tempat sunyi untuk makan? Di sini Yunha pun melihat satu gadis lagi yang sedang menatap ke jendela. Ya, itu adalah Sohyun. Kau menderita kekalahan besar di hidupmu saat ini. Kekalahan besar? Kapan lagi anak-anak seperti kita bisa makan makanan seperti ini? Lebih baik makan semuanya selagi bisa. Kita masih muda, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Benar bukan? Nah, di sini Yunha pun mengambil satu potong kue dan dia pun ingin menyuapi Sohyun. Kita tidak boleh makan makanan di pesta. Apa maksudmu? Makanan kan memang untuk dimakan, bukan? Ya, benar sih. Nah, di sini Sohyun pun mulai membuka mulutnya dan dia pun akhirnya memakan kue yang diberikan sama Yunha. Gimana menurutmu? Enak? Iya, enak. Yunha? Ayah? Sang ayah pun kemudian datang menghampiri Yunha dan juga Sohyun. Hei, kenapa kau menghilang tanpa bilang apa-apa? Ayah khawatir tahu. Oh, apakah dia anakmu? Nah, di sini sepertinya Han Do-young datang bersama dengan sang ayah. Orang itu Han Do-young, ketua grup serius selanjutnya. Untunglah kau menemukannya. Iya. Sepertinya dia juga tidak menyebabkan masalah apapun. Yunha di sini sepertinya dianggap sebagai anak yang bandel karena telah berkeliaran kemana-mana. Halo, saya No Yunha. Saya kelas 1 di kelas 4 SMP Doan. Benar, jadi kau Yunha. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Anak ini putriku, namanya Han Soyeon. Hai, aku Han Soyeon, sedang berkenalan denganmu. Han Soyeon. Dia satu-satunya putri Han Do-young yang juga merupakan manajer yang luar biasa. Aku harus kelihatan baik di depannya. Dan anak di situ. Nah, di sini Yunha pun mulai berbalik ke belakang. Apa-apaan perasaan ini? Apa dia adalah putri keduaku, Han Sohyun?
senang berkenalan denganmu. Di kehidupan lalu, aku tahu kalau Han Do-young hanya memiliki satu putri, Han So-yoon. Kok? Dan aku 2 tahun lebih tua darimu. Di sini Han So-yoon nampak menghampiri Yunha sembari memegang kedua pundaknya. Apa dia mengawasiku karena bicara informal? Apa saya boleh manggil Anda kakak mulai dari sekarang? Kau boleh bicara santai saja padaku. Di sini Yunha nampak mundur dan hendak melepaskan tangan dari Han So-yoon. Baiklah, aku boleh memanggilmu Hei kan? Hei, apa maksudmu barusan? Nah, di sini So-hyun pun menjadi marah guys ya. Katanya aku boleh bicara santai padamu. Han So-hyun, panggil aku So-hyun, oke? Baik, tapi kenapa dia marah? Baiklah, dengan So-hyun mulai sekarang kami akan mengirimkanmu undangan lain kali. Datanglah bermain bersama keluargaku. Baik. Nah, di sini kita kembali ke waktu yang sekarang. Kukira hanya omong kosong saja, tapi siapa sangka dia benar-benar mengirim undangan. Bagaimana snacknya? Enak. Di sini Yuna nampak senang karena diberikan makanan snack yang sangat enak. Dipikir lagi, Yunha akan mulai masuk Player Academy mulai tahun ini, bukan? Iya, ini tahun pertama saya. Seharusnya aku berimu ini sebelum kau diterima. Sepertinya itu merupakan sebuah kotak ya coy. Kalau kau murid Player Academy, kau harus memiliki cara untuk menghubungi kami kapanpun dan dimanapun, bukan? Di sini Yuna nampak terkejut melihat kotak yang diberikan oleh CEO Han Do-young. Presiden, kami berterima kasih atas hadiahnya, tapi ini agak kepala departemen Noh. Aku harus kelihatan bagus di depanmu agar kau bisa membantuku lebih baik di masa depan, bukan? Pada saat seperti ini, ambil saja dan bilang terima kasih. Nah, coba dibuka. Tapi saya sudah punya smartphone. Ini model yang lebih bagus. Itu produk perangkat serius. Benar kan, departemen Noh? Iya benar. Apa tidak apa-apa. Di sini Yuna nampak khawatir karena melihat ini merupakan smartphone tipe khusus, cuy ya. Sang ibu kemudian bilang kepada Yuna, kau harus bilang terima kasih. Terima kasih. Namun ternyata Yuna merasakan hal aneh di sini, cuy. Aneh. Bukan hanya mengundang kami makan, tetapi dia juga bahkan memberikan kami produk terbaru. Kenapa dia baik pada kami hingga seperti ini? Untuk apa? Kakak bilang So-hyun kembali berkata kepada Yuna, kalau begitu aku akan menelponmu setiap kali ada perkumpulan sosial. Kalau ada waktu kau harus datang, oke? Yuna membalas, iya, aku akan datang. Kapan kakak ke sana? Apalagi perkumpulan sosial. Kakak, kenapa kau berjanji hal yang seperti itu? Aku sangat menantikan ini. Yuna juga datang. Yunha, lebih baik kalau kau juga bisa datang. So-hyun tidak punya teman, jadi dia jarang ikut perkumpulan sosial. Jadi lebih baik kalau orang yang dekat dengannya sepertimu bisa datang. Di sini So-hyun nampak melirik ke arah ibunya sembari berkata, apa maksudnya? Aku tidak punya teman. Benar kan? Memangnya kau bisa menyebut orang yang hanya mengejarmu dari belakang itu teman? Di sini So-hyun tidak bisa membantah perkataan ibunya. Pokoknya aku harap kau juga bisa bergabung supaya ada orang yang bisa diajak ngobrol, So-hyun. Ayo pergi bersama Yunha. Yune juga nampak mendukung. Akhirnya dia menunjukkan niat yang sebenarnya. Hanya ada satu alasan anak-anak mengikuti perkumpulan sosial ini, yaitu untuk membentuk kelompok. Dengan kata lain, dia ingin aku menjadi bagian dari kelompoknya. Biasanya aku menolak tawaran semacam ini, tetapi ide bagus. Seperti yang dikatakan So-hyun, Yunha juga ikut saja. Hal bagus mempelajari tentang sosial ketika masih muda, bukan? Hahaha. Lihat ini, kami benar-benar tertipu. Sesuai dugaan, dia benar-benar penerus yang akan meneruskan grup serius setelah Han Do-young. Dia memimpin pembicaraan sambil berlagak bodoh. Pokoknya, aku tak punya alasan untuk menolak grup yang ayah abdikan ini. Dasar orang-orang bisnis yang menjijikan. Dan aku tidak bisa meninggalkan kakak sendirian di sana. Baiklah, saya akan datang kalau ada waktu. Bagus, So-hyun memiliki teman yang bisa diandalkan. Ini juga hal yang baik untuk So-hyun. So-hyun di sini hanya terdiam sembari berkata, Oke, di sini panel pun berpindah memperlihatkan seorang yang sedang mabuk. Berhenti, ke daerah kumuh. Ada ribut-ribut apa? Sesaat kemudian, sesuatu pun melesat ke arah pemabuk tersebut. Wah, rupanya itu merupakan monster tier 7 yang disebut dengan mosquito fly atau nyamuk yang bisa terbang, cuy. Nyamuknya memiliki tubuh yang besar dan memiliki mata yang berwarna merah. Di sini nyamuk itu pun kemudian menusuk bahu dari pemabuk tersebut.
dan pemabuk itu pun akhirnya perlahan mulai tak sadarkan diri. Botol minumannya jatuh ke tanah dan akhirnya pemabuk itu pun pingsan. Di sini orang-orang pun mulai menghampiri nyamuk tersebut. Namun setelah nyamuk itu menghisap darah dari sang pemabuk, nyamuk itu pun kemudian hendak pergi dari tempat itu. Itu dia melarikan diri. Cepat kejar. Ketua, ada yang pingsan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang bisa lihat kalau dia pingsan karena mabuk. Biarkan saja. Tetapi tetap saja kita harus mengikuti manual, bukan? Benar. Ayo pindahkan dia ke rumah sakit untuk saat ini. Nah, nampak tusukan yang diberikan oleh nyamuk tadi seperti bercahaya berwarna biru. Oke, sekarang kita berpindah ke rumah sakit tempat dari Nona Julieta dirawat di sana. Hari di mana peringatan gelombang panas diumumkan. Kami mulai liburan musim panas kelas 3 kami. Nah, di sini terdapat kamar dari nama Noh Julieta. Ciao semuanya. Ciao. Halo. Semuanya nampak sangat bersemangat menjenguk Nona Julieta. Kalian tidak boleh terlalu berisik. Baik. Ya, ternyata Nona Julieta telah melahirkan seorang bayi. Wow, aku ingin melihatnya juga. Aku juga. Wah, imut banget. Minji, Seona, lihat tangannya. Mereka kecil sekali. Imut. Bayinya baik-baik saja di sekitar orang-orang asing. Tentu saja, aku kan ibunya. Julieta Nona, dia laki-laki atau perempuan? Bambino, dia anak laki-laki yang sehat. Jadi Bambino ini artinya adalah bocah Italia, cuy ya. Ini kebawakan tiramisu. Oh, kalau begitu Yunai jadi nonanya dong. Yunai sudah berkunjung hari ini. Dia bersemangat sekali. Dan nama bayinya, apakah kamu sudah memutuskannya? Seorang adik laki-laki. Tentu saja aku sudah memutuskannya bahkan sebelum dia lahir. Namanya adalah Avenire. Artinya mimpi, harapan, dan masa depan. Avenire? Sebelum aku regresi, saat aku sedang membaca diary Raid Abyss Dungeon, di situ terdapat salah satu nama yang tertulis di daftar para raider. Avenire Myron. Julukannya adalah Diamond Fist. Ku dengar dia adalah peran inti di Raid Abyss Dungeon karena tinju-tinjunya yang kuat. Mereka mungkin orang yang sama. Wah, jadi nanti tumbuhnya bakalan menjadi sangat sangar, cuy ya. Berambut kuning. Sebelum aku regresi, alasan kenapa Julieta Nona tidak memilih kematian bahkan saat dia dalam situasi yang menyedihkan. Ani, apa aku boleh menggendongnya? Tentu saja, hati-hati ya. Adalah karena anak itu rupanya. Oh, dia menguap. Imut sekali. Di sini semuanya mengerubuni anak dari Nona Julieta, yaitu Avenire. Nah, karena dia adalah dong saingnya Yunai, berarti dia juga dong saingku juga. Itu benar, dia adalah adikmu. Jadi tolong jagalah dia. Bruno dan aku akan melakukan semuanya agar anak kami tumbuh secepat mungkin, agar dia bisa membantumu, bos. Tenang saja, aku pasti akan membuatmu duduk di bahunya. Tidak, terima kasih. Lagian saat itu tiba, aku juga sudah dewasa, keles. Pertanyaan. Lalu, apakah nama belakang Avenire juga Noh? Iya, namanya adalah Noh Avenire. Tidak. Nah, di sini mereka pun keluar dari rumah sakit. Panas sekali. Di dalam rumah sakit sejuk. Oh ya, ada kolam renang di pusat komunitas. Apa sebaiknya kita semua pergi bersama besok? Iya, tentu saja. Kau juga ikut ya kan, Yunha? Setelah dipikir-pikir, hari ini hari Rabu. Hah? Nah, di sini mereka pun terfokus kepada suatu acara yang ada di hadapan mereka. Wanderer. Itu adalah sebutan yang diberikan kepada para anak yatim piatu yang kehilangan keluarga mereka karena para monster. Para anak-anak yang lahir di daerah kumuh atau ditelantarkan. Pemerintahan Crystal Maiden membangun fasilitas-fasilitas perlindungan untuk mengatasi masalah-masalah seputar para wanderer dengan menyediakan mereka layanan seperti makanan gratis setiap Rabu dan juga mencoba berbagai hal lainnya. Tapi situasi mereka yang malang tidak banyak berubah. Nah, di sini nampak seorang anak yang berlari dan membuat gardu yang tertumpuk menjadi terjatuh. Dan sebelum kardus itu menimpa seorang anak, di sini Yunha pun kemudian langsung melesat. Ya, anak itu berhasil diselamatkan oleh Yunha. Apa kau baik-baik saja? Malaikat Hyung. Malaikat? Ibu memberitahuku bahwa jika aku dalam bahaya, seorang malaikat akan datang dan menyelamatkanku. Apa kau datang untuk makan juga, Malaikat Hyung? Iya, aku juga. Bos, apa kau baik-baik saja? Iya, aku tidak apa-apa. Bos memang hebat, tapi tempat apa ini? Banyak sekali anak-anaknya. Hai, kau idiot! Hyung,
Bukankah sudah ku bilang padamu jangan berbicara dengan orang lain? Maafkan saya, dia masih muda, jadi dia menimbulkan masalah bagi Anda. Tolong maafkan kali ini saja, saya minta maaf. Saya minta maaf, cepatlah minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Nah, di sini anak-anak Wanderer pun pergi membawa anak yang telah diselamatkan oleh Yunha tadi. Anak-anak itu tadi, mereka terlihat ketakutan. Apa mereka ketakutan karena penampilan kami? Itu dapat dipahami bahwa tidak semua orang tua memberitahu anak-anak mereka tentang Wanderer. Anak-anak yang hanya tahu tentang sekolah dan taman bermain takkan bisa bertemu dengan Wanderer atau pergi ke daerah kumuh atau ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Jadi hari ini adalah harinya. Gereja di mana aku tumbuh juga ada makanan gratis. Bos, mereka itu siapa? Kalian tidak perlu tahu. Belum waktunya bagi mereka untuk tahu siapa Wanderer itu. Sisi lain dari dunia ini, sebuah dunia yang kejam bagi anak-anak. Oke, kita kemudian pindah ke keesokan harinya. Tadi itu menyegarkan. Kita takkan terlambat ya kan? Tak apa-apa, kita takkan terlambat kok. Aku yakin Bos dan Minji sedang kepanasan. Jadi mereka juga pasti sedang makan es krim saat menuju kemari. Yunha selalu datang paling akhir. Tidak. Tak mungkin. Aku yakin dia adalah dokter palsu. Itu adalah mana concentration disorder. Kurasa yang terbaik adalah pergi ke rumah sakit yang lebih besar. Tak mungkin bahwa aku yang bahkan tak memiliki jumlah mana yang normal mengidap mana concentration disorder. Setelah bermimpi disengat oleh nyamuk yang besar, tubuhku semakin melemah. Mungkinkah itu bukanlah mimpi? Masalahnya tidak ada apapun di bahuku. Jadi kupikir hanya itu mimpi. Ya, rupanya pria yang satu ini merupakan pemabuk yang telah digigit sama nyamuk kemarin, coy. Wah, di sini dia masih terbayang-bayang tentang gigitan nyamuk yang katanya dia bermimpi tentang hal itu. Apa Yusi itu baik-baik saja? Apa aku melihat sesuatu karena aku lelah? Aku harus menelpon kepala manajer untuk memberitahu dia bahwa aku sedang sakit. Nah, di sini di layar HP itu terlihat lagi bayangan dari sang nyamuk. Yusi, apa kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat. Aku. Nah, di sini dia pun kembali menatap dengan tatapan yang sangat takut. Pergi. Yusi, apa kau yakin kau baik-baik saja? Ku bilang pergi sana. Nah, di sini Hayang pun juga ikut melotot. Yunyuk, ada apa? Tidak mungkin. Wah, di sini wajah dari pemabuk itu pun perlahan mulai mengembang, cuy, seakan-akan membengkak, cuy ya. Tidak mungkin. Dan dari sana kemudian muncul sebuah cairan yang keluar. Lari. Ya, rupanya itu adalah nyamuk merah yang telah keluar dari tubuh atau inangnya ya cuy ya. Dan Yunyuk berada di dekat nyamuk tersebut. Kita kemudian berpindah melihat Yunha dan juga Minji. Di sini Yunha mulai berkata kepada Minji, panas sekali. Hei Ki Minji, kenapa kau memanggilku? Panas nih, ayo makan es krim sebelum kita pergi yuk. Hei dasar bodoh, kita sudah terlambat untuk pertemuan kita. Karena kau terlalu asyik bermain dengan Yunai hingga kau tidak bersiap-siap untuk pergi ke kolam renang. Teman-teman kita pasti sudah menunggu kita sekarang. Yunha membalas, mereka pasti sedang bermain bersama jika kita terlambat. Nah, setelahnya Yunha pun menggendong Minji. Minji berkata, ini sungguh panas sampai aku tak sanggup berjalan. Ayo kita beli es krim saja deh. Namun tiba-tiba terdengar suara Seona. Kita. Sontak Yunha pun berkata, apa kamu barusan dengar suara Seona? Hei, berhenti mengubah topik pembicaraan. Namun di sini Seona kembali berkata lagi, siapapun, tolong panggil seorang player. Suara Seona kali ini akhirnya juga didengar oleh Minji. Sontak mereka berdua pun langsung terkejut. Minji kembali berkata, hei, apa seekor monster muncul? Aku terus mendengar suara Seona loh. Yunha membalas, aku tahu, seharusnya menghubungi departemen administrasi mana. Kamu tahu nomor mereka bukan? Minji merespon, aku tahu, tapi... Nah, di sini Yunha nampak mengikat tali sepatunya dan dia pun seketika melesat dengan cepat meninggalkan Minji. Tunggu, hei, no Yunha. Yunha nampak berlari di udara. Minji di belakang kemudian berteriak kepada Yunha, seharusnya kau memberitahu di mana monsternya muncul sebelum kau pergi. Nah, di sini Yunha pun kembali menjelaskan. Jadi kekuatan untuk membuat jantung berdetak hanya dengan jumlah yang sedikit. Tiap makhluk hidup memiliki mana di tubuh mereka. Namun, jumlah mana yang dapat ditoleransi tubuh berbeda pada setiap orang. Jika mereka mengakumulasi mana yang tak bisa disimpan di tubuh mereka,
maka mereka akan berubah menjadi seekor monster yang jauh dari konsep seorang manusia. Nah, di sini kita dapat melihat ada satu api biru yang kemudian dari sana keluar satu kaki, yaitu kaki dari seekor nyamuk. Dan rupanya itu adalah situasi yang dialami oleh Yoon-hyuk, Hayang, dan juga Seona. Di depan mereka terdapat nyamuk yang besar dengan mata yang berwarna merah. Yoon-hyuk berkata, "Apa itu? Aku tak sedang bermimpi kan? Ajus itu tiba-tiba saja berubah jadi monster." Seona balik membalas, "Ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Kita harus lari sekarang." Nyamuknya nampak mengejar mereka bertiga. Nah, tak lama setelah mereka berlari, Seona pun kemudian berbalik kepada Hayang dan dia berkata, "Hayang, apa kamu baik-baik saja?" Hayang dengan ngos-ngosan kemudian balik membalas, "Aku tidak apa-apa." Dan di sini Yoon-hyuk juga sempat melirik ke belakang. Yoon-hyuk berkata di dalam hati, "Kalau begini terus, monster itu akan segera menyusul kami. Tapi aku tak percaya diri untuk berlari sambil memakai manaku untuk menghalangi serangan monsternya. Apa aku bisa melakukannya? Jika saja bos bersama kami di waktu seperti ini, maka pasti dia akan melakukan hal yang sama." Yoon-hyuk kemudian seketika mengingat perkataan dari bos Yoon-ha, "Choi Yoon-hyuk, kaulah satu-satunya yang bisa melindungi semuanya. Percayalah pada dirimu, Choi Yoon-hyuk." Nah, di sini Yoon-hyuk pun mengulangi kalimat yang sama dan dia di sini langsung menampar kedua pipinya. Yoon-hyuk kembali berkata dalam hati, "Hanya aku satu-satunya yang bisa melindungi teman-temanku sekarang." Setelahnya Yoon-hyuk kemudian berkata kepada Seona, "Seona, bisakah kamu berlari sambil menggendong Hayang di belakangmu?" "Ya, aku bisa melakukannya." Namun yang di belakang kemudian membalas perkataan dari Yoon-hyuk, "Tidak, aku masih bisa berlari." Tetapi karena situasinya sudah mendesak, Seona pun akhirnya menggendong Hayang secara paksa. "Hei Hayang, ayo ikuti kata Yoon-hyuk untuk sekarang. Dia pasti punya sebuah rencana." "Apa selanjutnya?" Yoon-hyuk membalas, "Hayang, sebaiknya kamu mengaktifkan pelindung agar monster tak bisa mendekat. Kamu bisa melakukannya, bukan?" Hayang merespon, Aku bisa. Aku akan mencobanya." Nah, di sini nyamuk yang hampir mendekat. Kemudian Hayang pun mengarahkan tangan kirinya ke depan nyamuk tersebut. Dan secara tiba-tiba, sebuah barier pun terbentuk di belakang mereka bertiga. Nyamuk itu sesaat terhenti. Dan di sini Yoon-hyuk kembali berkata, "Tolong tetap aktifkan perisainya. Seona, aku tahu. Aku akan mengirim pesan telepati pada orang-orang yang ada di sekitar sini." Seona kemudian mulai mengaktifkan skill telepati miliknya. Dan di sini dia pun berkata, "Tolong bantu kami. Kami dikejar seekor monster sekarang." Pada warga sekitar tentu saja bertanya-tanya tentang suara apa itu. "Siapapun, tolong hubungi seorang player." Semuanya nampak keluar melihat ke jendela dan penasaran tentang dari mana sumber suara tersebut. Setelah itu, Hayang pun kemudian berkata kepada Yoon-hyuk, "Yoon-hyuk, monsternya tersangkut di pelindungku." Baiklah." Yoon-hyuk di sini nampak mengeluarkan sebuah bola aliran mana. Dan setelah itu, dia pun melemparkan bola tersebut ke arah nyamuk besar itu. "Pergi kau!" Dan saat yang bersamaan, Hayang pun kemudian menghilangkan barrier tepat di depan nyamuk tersebut. Yang alhasil, nyamuk itu pun terkena serangan bola dari Yoon-hyuk. "Bagus, kerja bagus Hayang. Oke, ayo lari." Nah, setelah nyamuk itu terkena serangan dari Yoon-hyuk, mereka bertiga pun akhirnya berhasil kabur dari situasi berbahaya itu. Sementara nyamuk itu di belakang rupanya dapat berbicara. Aku tidak ingin mati." Wah, tiba-tiba saja nyamuk tersebut seketika merasa dengan cepat menghampiri mereka bertiga yang sedang berlari. Dan di sini Hayang pun seketika juga mengaktifkan skill mata penglihatannya. Ada yang aneh. Kenapa mana seekor monster tercampur dengan mana manusia? Apa mungkin seorang manusia berubah menjadi monster? Namun tiba-tiba Yoon-hyuk kembali berteriak kepada Hayang, "Aktifkan pelindungnya, Jung Hayang." Namun karena monster nyamuknya sudah sangat dekat, Seona pun beserta dengan Hayang tidak dapat melakukan apapun. Dan di sini Hayang hanya bisa berteriak dengan keras. Namun secara tiba-tiba, Hayang pun lepas dari gendongan Seona. Dia di sana nampak mengaktifkan barrier tepat di belakang tubuhnya. Monster nyamuk kemudian melompat ke gedung. Dan di sini Hayang yang ketakutan, kemudian didekati oleh Yoon-hyuk. Yoon-hyuk kemudian kembali berteriak kepada Seona, "Seona!" Seona ternyata terlempar ke gedung. Melihat Seona yang terlempar, membuat Hayang menjadi khawatir. Hayang kemudian mulai mendekat ke arah Seona dan juga Yoon-hyuk yang sedang membantunya. Maaf Seona, apa kamu baik-baik saja?" "Jung Hayang, tenangkan dirimu, oke?" Seona membalas, Iya, aku baik-baik saja." "Kakimu?" "Aku baik-baik saja, aku tak apa-apa, jadi janganlah menangis sayang." Seona kembali menjelaskan, "Ada sesuatu yang lebih penting dari ini sekarang, ya kan?" Nyamuk besar itu nampak kembali terbang ke arah mereka. "Kakinya terluka dan terlalu sulit untuk kita menggendong Seona dan berlari. Hayang, tembakan mana ke monsternya juga. Kita tak punya pilihan selain bertahan di sini."
Oke, aku mengerti. Mereka berdua nampak mengeluarkan 2 bola mana sekaligus. Dan mereka pun melempar bola mana itu ke arah monster nyamuk tersebut. Dan di sini nyamuk itu pun menatap mereka bertiga yang sedang melempar bola mana ke arahnya. Semua serangannya memang terkena nyamuk itu. Tetapi nyamuk itu secara tiba-tiba langsung lepas dan melesat ke arah mereka. Hayang kembali mengarahkan kedua tangannya ke depan. Hayang di sini mengaktifkan sebuah barrier. Dan di lain sisi Yunyuk melemparkan bola mana ke arah nyamuk tersebut. Seona di sini mulai berkata di dalam hati. Hayang dan Yunyuk meresponnya dengan tenang. Tapi tidak bisa seperti ini terus. Sepertinya Hayang sudah melewati batasnya. Tetapi dia merasa bersalah karena membuatku terluka. Kalau begini terus, jika stamina kita habis, semuanya akan dimakan oleh monster itu tanpa bisa melawan kembali. Seona kemudian berkata kepada mereka berdua, teman-teman, tinggalkanlah saja aku dan larilah. Tetapi langsung dibalas oleh Yunyuk dan mengatakan bahwa itu akan baik-baik saja. Apa maksudmu baik-baik saja? Cepatlah lari. Hah? Apa kamu masih tidak mengerti? Dia selalu muncul di saat-saat yang seperti ini. Siapa? Ah, dia. Ya, dan tiba-tiba saja seorang anak lagi datang menghampiri nyamuk tersebut. Dan dia di sini menendang nyamuk itu hingga dia terlempar ke gedung. Aku percaya kau akan datang. Kenapa kau baru datang sekarang? Kau sangat terlambat, kata Yunyuk. Wah, kenapa kalian mengeluh bahkan saat aku datang tepat waktu? Rupanya yang datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yunha. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.